Hutan lebat menutupi puncak gunung. Kadang-kadang, ada sebuah bangunan yang tersembunyi di antara tanaman hijau. Burung hijau membawa mereka ke tengah gunung sebelum berhenti. Liu Ruyue melompat turun terlebih dahulu lalu berkata pada Xiao Chen, "Ini adalah puncak Qingyun. Mulai sekarang, Anda adalah salah satu anak buah puncak Qingyun saya. Nanti, saya akan meminta seseorang untuk membawa Anda berkeliling untuk membiasakan Anda dengan tempat itu." Xiao Chen mengangguk dan mulai memeriksa sekelilingnya. Mereka dikelilingi oleh pepohonan tinggi dan ada deretan bangunan tak berujung di platform kecil di depan. Seorang pemuda dengan cepat berlari keluar dari depan, dia bergerak sangat cepat. Segera, dia tiba sebelum mereka berdua. "Liu Suifeng, apa yang kamu lakukan di sini?" Xiao Chen berseru kaget setelah dia melihat wajah orang itu dengan jelas. Liu Suifeng juga terkejut melihat Xiao Chen. "Ye Chen, mengapa kamu ada di sini di puncak Qingyun?" Liu Ruyue memasang ekspresi terkejut di wajah cantiknya ketika dia melihat mereka berdua saling mengenal. Dia tersenyum dan berkata, "Senang sekali kalian saling mengenal. Suifeng, bawa Ye Chen berkeliling untuk membiasakannya dengan puncak Qingyun. Pada saat yang sama, bantu dia mengatur akomodasi yang baik. Ini adalah murid yang baru saja diterima kakakmu." Liu Suifeng memiliki pandangan tidak percaya di matanya, "Itu tidak mungkin. Kak, kamu benar-benar berhasil menerima murid. Itu tidak mungkin. Apakah kamu gatal ingin dipukul? Pergi dan mulai bekerja." Liu Ruyue sedikit mengernyit saat dia memarahinya dengan bercanda. Liu Suifeng tersenyum, "Sudahlah. Saudaraku Ye, izinkan aku membawamu berkeliling dulu. Hanya ada sedikit orang di puncak Qingyun. Ada kemungkinan tersesat di puncak Qingyun dan tidak dapat menemukan siapapun yang mengarahkan Anda ke arah yang benar." Xiao Chen tidak menyangka Liu Suifeng dan Liu Ruyue adalah saudara kandung, sungguh suatu kebetulan. Liu Suifeng mengajak Xiao Chen berkeliling untuk berjalan-jalan. Mereka berdua mengobrol sambil berjalan dan Liu Suifeng memberitahu Xiao Chen segalanya tentang puncak Qingyun, tanpa menyembunyikan apapun darinya. 20 tahun yang lalu, seluruh paviliun Sabat Surgawi mengalami bencana besar. Bahkan Master Paviliun pada saat itu meninggal dalam bencana itu. Dari 7 puncak, puncak Qingyun mengalami kerusakan paling parah akibat bencana tersebut. Hampir semua generasi senior dan tetua puncak Qingyun meninggal. Master puncak saat itu, yang merupakan ayah Liu Suifeng, jiwa bela dirinya telah hancur dan menjadi lumpuh dalam bencana tersebut. Ini berarti puncak Qingyun telah memburuk sepenuhnya. Karena tidak ada seorang pun dari generasi tua yang bisa mempertahankan benteng, murid-murid yang lebih muda sudah cukup banyak yang tersisa. Semua murid yang memasuki paviliun Sabat Surgawi tahu tentang situasinya. Tanpa Raja Bela Diri yang mengelola puncaknya, tentu saja, tidak ada yang akan memilih untuk datang ke sini. Ada beberapa orang yang kekuatannya rendah dan ingin mengambil keuntungan dari situasi ini tetapi mereka tidak dapat memuaskannya. Hal ini mengakibatkan tidak adanya pendaftaran selama 20 tahun terakhir, bahkan tidak ada satu pun murid resmi. Xiao Chen bertanya dengan ragu, apa sebenarnya musibah itu? Agar semua generasi tua, termasuk Master Paviliun Pedang Surgawi, mati. Mengerikan sekali. Liu Suifeng ragu-ragu sejenak sebelum berkata, "Tidak ada masalah untuk memberitahumu. Bagaimanapun, ini bukanlah rahasia besar. Di setiap sekte besar di negara Qin besar, terdapat retakan spasial yang tersegel. Segel ini biasanya tidak bisa dipecahkan. Namun, 1000 tahun yang lalu, Kaisar Guntur Sangmu datang ke Paviliun Sabre Surgawi dan bertarung dengan Master Paviliun pada waktu itu. Saat itu, Sangmu dan Master Paviliun adalah petapa bela diri puncak. Gempa susulan dari pertarungan dapat dengan mudah meratakan seluruh puncak gunung. Pertarungan itu telah mempengaruhi segel yang ditinggalkan oleh 3 tanah suci. Setelah segelnya dirusak, orang-orang dari 3 tanah suci datang untuk merawatnya sesekali. Namun, 20 tahun yang lalu, ketika giliran gerbang bela diri suci yang mempertahankan segelnya, terjadi kecelakaan dan mereka datang terlambat. Liu Suifeng berhenti sejenak sebelum melanjutkan, Anda seharusnya bisa menebak hasil dari kejadian itu. Segala jenis iblis keluar dari dunia iblis, bahkan ada Raja Iblis. Menurut generasi yang lebih tua, mereka mengatakan seluruh pegunungan Lingyun ditutupi oleh demonic qi. Setelah pertempuran besar, Paviliun Sabre Surgawi menjadi apa yang Anda lihat hari ini.
Sebenarnya Liu Suifeng juga tidak tahu banyak. 20 tahun yang lalu, dia belum dilahirkan. Dia mengetahui semua ini dengan mendengarkan cerita generasi tua. Oleh karena itu, ada bagian tertentu dari cerita yang tidak jelas dan tidak jelas. Ketika Xiao Chen melihat Lunar Shadow Saber di tangannya, dadanya menegang. Tidak heran lelaki tua di luar kota mengatakan bahwa jika orang-orang paviliun pedang surgawi tahu bahwa dia adalah penerus Kaisar Guntur, itu tidak akan menghasilkan akhir yang baik baginya. Jadi itulah alasannya, jika bukan karena Kaisar Guntur, paviliun pedang surgawi tidak akan menderita bencana ini. Tiba-tiba, Xiao Chen memikirkan sesuatu, benar, di mana ayahmu sekarang? Apakah dia tidak lagi berada di puncak Qingyun? Louis Suifeng menunjuk ke puncak, dia sering berada di puncak-puncak Qingyun. Dia seharusnya dalam pelatihan isolasi. Bahkan aku hanya bisa bertemu dengannya beberapa kali dalam setahun. Xiao Chen menghela napas lega. Orang tua di luar kota tampaknya tidak memiliki jiwa bela diri yang memudahkan untuk menghubungkan mereka bersama. Saat ini, sepertinya mereka tidak terhubung. Mereka berdua terus berjalan dan teriakan keras terdengar dari depan mereka. Xiao Chen melihat dan menemukan pemuda gagah yang dia temui terakhir kali. Ada papan logam di lengan dan kakinya saat dia berlatih meninju. Di sisinya, ada seorang gadis halus yang sedang berlatih teknik tinju yang menarik. Kecepatannya sangat lambat tapi sepertinya memiliki keanggunan tertentu. Xiao Chen melihat dengan cermat dan menemukan bahwa itu sangat mirip dengan tinju Yongchun di kehidupan sebelumnya. Liu Suifeng menjelaskan, ini Xiao Yang dan Xiao Meng. Mereka adalah anak-anak dari teman lama ayahku. Mereka tumbuh bersama dengan saya. Namun, mereka memiliki konstitusi khusus yang mengakibatkan mereka tidak dapat menyingkat jiwa bela diri. Teknik bela diri apa yang mereka latih? Kurasa aku belum pernah melihatnya sebelumnya, Xiao Chen bertanya karena penasaran. Tanpa martial spirit, seseorang akan dianggap cacat. Saat itu, karena dia tidak mampu memadatkan jiwa bela diri, dia diejek oleh orang-orang klan Xiao selama bertahun-tahun. Liu Suifeng tersenyum, itu diturunkan dalam keluarga mereka. Jangan meremehkan mereka, bahkan seorang master bela diri biasa pun tidak akan bisa menandingi Xiao Yang. Ketika Xiao Yang mendengar kedua suara itu, dia memperhatikan dengan cermat sebelum memperlihatkan senyuman terkejut. Dia melepaskan pelat logam di lengan dan kakinya sebelum segera berlari. Saudara Suifeng, apakah dermawan sudah memasuki sekte dalam? Xiao Chen merasa tidak nyaman tapi dia tersenyum tipis, itu hanya hal kecil. Xiao Yang, kamu tidak perlu mengingatnya. Panggil saja aku Ye Chen. Kita semua seumuran jadi tidak perlu terlalu pendiam. Xiao Yang memperlihatkan senyuman tanpa rasa bersalah di wajahnya yang sederhana dan jujur. Dia berkata dengan serius, kamu menyelamatkan nyawa Xiao Meng dan aku, itu jelas bukan hal kecil. Liu Suifeng berdiri di sampingnya dan berkata, Ye Chen telah diterima oleh saudara perempuanku sebagai muridnya. Dia akan tinggal di puncak Qingyun mulai sekarang. Saat Xiao Yang mendengar itu, dia sangat terkejut. Dia berkata, kalau begitu, Xiao Meng dan aku akan pergi dan membantu merapikan kamar. Nanti, jika ada yang Anda butuhkan, beri saja kami perintah. Setelah dia berbicara, dia membawa Xiao Meng dan berlari ke depan. Liu Suifeng bahkan tidak mampu menghentikannya. Dia tidak bisa menahan senyum pahit, kedua bocah nakal itu, kenapa aku merasa mereka biasanya tidak rajin. Keduanya terus menuju ke puncak gunung. Sepanjang perjalanan, mereka melihat banyak gedung tinggi. Namun, semuanya kosong, sama sekali tidak ada manusia. Akhirnya, Liu Suifeng membawa Xiao Chen ke sebuah paviliun yang terletak di suatu tempat di tengah gunung. Ada sebuah sungai kecil yang mengalir di samping paviliun dan dikelilingi oleh hutan hijau yang seolah tak ada habisnya. Terdengar suara air mengalir dari sekitar. Di dalam paviliun, ada angin sejuk bertiup. Setelah berjalan lama, mereka berkeringat. Saat angin sejuk bertiup, terasa sangat menyegarkan. Louis Suifeng berkata, jika kamu terus mendaki, kamu akan sampai di tempat-tempat penting di puncak Qingyun. Perpustakaan dan paviliun Qingyun ada di atas sana. Biasanya ada seseorang dari aula utama yang menjaga mereka. Sebaiknya jangan pergi ke sana jika tidak perlu. Benar, Ye Chen, ada sesuatu yang membuatku penasaran. Dari 7 puncak di sekte dalam, mengapa Anda memilih puncak Qingyun? Berdasarkan bakatmu,
Kamu seharusnya bisa mencapai salah satu puncak lainnya. Xiao Chen berpikir sejenak sebelum memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya, tujuan utamaku datang ke puncak Qingyun, adalah untuk belajar mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya. Mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya. Maka Anda telah datang ke tempat yang tepat. Di seluruh paviliun pedang surgawi, hanya saudara perempuanku dan Leng Liusu yang telah mencapai mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya. Namun, ini adalah sesuatu yang samar-samar terlihat, terlalu bergantung pada pemahaman dan bakat. Liu Suifeng sedikit terkejut, dia tidak menyangka Xiao Chen datang ke puncak Qingyun karena alasan seperti itu. Xiao Chen berpikir bahwa sebagai saudara laki-laki Liu Ruyue, dia akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya dibandingkan dengan orang biasa. Karena itu, dia bertanya, saya mendengar beberapa orang mengatakan bahwa mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya adalah sesuatu yang bersifat bawaan. Jika seseorang tidak dilahirkan dengan hal itu maka tidak peduli seberapa tinggi bakat mereka, mereka tidak akan mampu mencapainya. Apakah ada hal seperti itu? Liu Suifeng tersenyum tipis, itu tidak masuk akal. Adikku bisa mendapatkannya tanpa memiliki kemampuan seperti itu saat lahir. Namun, tidak ada yang tahu bagaimana tepatnya dia melakukannya. Kilatan cahaya muncul di mata Xiao Chen. Liu Ruyue mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya diperoleh oleh dirinya sendiri. Namun, dia merasa itu jauh lebih kuat daripada milik Leng Liusu. Namun, mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya adalah sesuatu yang dapat ditemukan tetapi tidak dapat dicari. Jika Anda terlalu fokus pada hal itu, mungkin saja tidak akan ada hasil seumur hidup Anda. Yang terbaik adalah tidak terlalu gigih dalam mengejarnya. Jika tidak, hal itu mungkin akan memengaruhi kultivasi Anda. Xiao Chen tersenyum tipis untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Setelah memahami mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya, itu akan sangat membantu ketika mencoba mempelajari senjata apapun. Untuk teknik bela diri tertentu, kultivator biasa mungkin memerlukan waktu berhari-hari atau berbulan-bulan untuk mempelajarinya. Namun, bagi seseorang yang memahami mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya, adalah mungkin untuk mempelajarinya dalam 1 hari dan bahkan memahaminya pada tingkat yang lebih dalam. Namun, pemahaman semacam ini terlalu halus. Terlalu banyak yang menghabiskan waktunya untuk mencarinya tetapi pada akhirnya tidak mencapai apapun. Sebaliknya, mereka menunda budidaya mereka sendiri. Terlalu banyak contoh seperti itu. Menggenggam lunar Shadow Sabre dengan erat di tangannya, Xiao Chen merasakan konflik di hatinya. Dia tidak tahu apakah dia akan menjadi seperti orang-orang itu, tidak bisa mendapatkan apapun dan berakhir dengan tangan kosong. Namun, karena sumpahnya, setidaknya dia harus mencobanya. Jika dia bahkan tidak bisa mengumpulkan keberanian untuk mencoba, maka itu akan menunjukkan bahwa dia terlalu pengecut. Setelah itu, Liu Suifeng membawa Xiao Chen ke kediamannya. Hanya ada sedikit orang di puncak Qingyun, jadi Xiao Chen diberi halaman yang luas. Xiao Yang dan Xiao Meng membantunya merapikan tempat itu, membersihkan debu dan sampah. Saat semua orang pergi, hari sudah senja. Pemandangannya sangat indah saat matahari terbenam di bawah gunung. Xiao Chen tidak menghabiskan banyak waktu untuk istirahat. Setelah dia kembali ke kamarnya, dia segera memasuki kondisi kultivasi. Mantra ilahi guntur ungu terus beredar ke seluruh tubuhnya. Energi spiritual di sekitarnya mengalir ke tubuhnya seperti kabut. Energi spiritual yang sangat padat. Xiao Chen menghela nafas. Energi spiritual di sini 2 kali lipat lebih kuat daripada di kaki gunung. Itu juga jauh lebih kuat daripada di gua aneh di belakang air terjun di asal-muasal Sungai Zuang. Tidak heran persaingan untuk mendapatkan tempat murid batin begitu ketat. Lingkungan untuk bercocok tanam jauh lebih baik di sini. Xiao Chen telah menjadi Grandmaster bela diri kelas rendah belum lama ini, dia harus menstabilkan wilayah budidayanya. Dia mengedarkan energi spiritual yang memancar ke dalam tubuhnya selama 1 siklus besar sebelum akhirnya mengirimkannya ke Dantian. Air sungai yang mengalir langsung naik drastis. Azure Dragon kecil berenang mengelilingi sungai dengan gembira, sesekali menimbulkan percikan air. Percikan air ini adalah zat yang paling murni. Hanya dengan berpikir, sungai naik lebih tinggi dan ombak yang mengamuk membengkak. Esensi dalam jumlah besar mengalir keluar dari dantian dan mengalir melalui berbagai meridian tubuh.
Esensinya meresap ke dalam meridian dan memasuki kulit, daging, dan tulang, terus-menerus memberi nutrisi pada tubuh kuat Xiao Chen. Ketika esensinya habis, energi spiritual yang diserap dari lingkungan sekitar mengalir ke dantian lagi. Siklus yang tidak pernah berakhir ini terus berlanjut, siklus demi siklus. Waktu berlalu sangat cepat saat berkultivasi. Saat Xiao Chen membuka matanya, langit mulai cerah. Dia merasa sangat segar saat dia meregangkan tubuhnya, dia merasa seperti dipenuhi dengan energi yang tak terbatas. Kou, 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 terdengar suara ketukan dan suara merdu Liu Ruyue terdengar melalui pintu. Murid kecilku, berhentilah tidur, sekarang waktunya untuk bangun. Saat Liu Ruyue hendak terus mengetuk, pintu Xiao Chen tiba-tiba terbuka. Ketika dia melihat wajah Xiao Chen yang segar, dia berkata, "Semangat yang baik. Ingat, di masa depan, Anda harus pergi ke tempat duel saat ini setiap hari. Jika kamu tidak pergi, kamu akan dihukum. Ayo pergi." Xiao Chen mengangguk dan berkata, "Saya belum sarapan. Lebih baik tidak makan, kalau tidak kamu akan sakit perut," kata Liu Ruyue santai sambil tersenyum. Serius itu, Xiao Chen punya firasat buruk. Dia mengikuti Liu Ruyue dan akhirnya mereka tiba di tempat duel yang luas. Tempat duel ini sangat luas, dan seluruhnya terbuat dari batu gunung surgawi. Atap berbentuk kubah tingginya 100 meter. Saat berdiri di sana, seseorang akan merasa sangat kecil. Di tengah arena duel, ada berbagai macam perlengkapan yang dipajang dengan sangat mencolok. Namun, di arena duel yang besar, hanya ada Liu Suifeng yang berlatih pedangnya sendirian. Itu sangat luas tapi kosong. Ketika Liu Suifeng melihat Xiao Chen, dia tersenyum tipis sebagai cara untuk menyapanya. "Elder Sister Ruyue, apakah ada teknik saber luar biasa yang bisa saya sampaikan?" Xiao Chen berkata sambil tersenyum. Ketika mereka tiba di tempat duel, Xiao Chen merasa jauh lebih santai. Liu Ruyue mencemooh dan berkata, "Dengan landasanmu, kamu ingin mempelajari teknik sabre yang luar biasa, belum lagi teknik sabre peringkat surga. Anda bahkan tidak akan memahami esensi dari teknik saber peringkat bumi." Ini bukan pertama kalinya Liu Ruyue mengatakan bahwa fondasi Xiao Chen buruk. Xiao Chen merasa sedikit tidak yakin meskipun dia telah beralih ke pedang tanpa banyak pelatihan pada awalnya. "Namun saya dinilai cukup rajin berlatih dan tidak malas sama sekali. Mengapa dia mengatakan bahwa fondasi saya buruk?" Ketika Liu Ruyue melihat ekspresi Xiao Chen yang sedikit tidak yakin, dia tersenyum, "Jika kamu tidak yakin maka jalankan teknik saber terkuatmu untuk melawanku. Saya jamin saya tidak akan menggunakan kekuatan melebihi seorang Grandmaster bela diri." Xiao Chen juga berpikir untuk menguji kekuatan Liu Ruyue. Kembali ke Returning Cloud Hall, karena Liu Ruyue tiba-tiba menyerangnya, dia merasa tidak yakin. Sekarang adalah kesempatan yang dia tunggu-tunggu. Xiao Chen memegang Lunar Shadow Sabre secara horizontal di depannya dan tersenyum. "Kalau begitu perhatikan baik-baik teknik sabre tercepat di dunia. Saya hanya akan mengeksekusinya sekali, itu pasti akan membuat Anda mengakui kekalahan dengan rela." "Kakak," ada kilatan cahaya dingin, suara, Huang Dang, dan Lunar Shadow Sabre tiba-tiba ditarik keluar dari sarungnya. Saat pedang itu ditarik keluar dari sarungnya, guntur bergemuruh di belakangnya. Lunar Shadow Sabre sekarang berkedip-kedip dengan listrik. Menggambar pedang, momentum Xiao Chen perlahan meningkat, dan segera, cahaya pedang mencapai kecepatan puncaknya dan menebas Liu Ruyue. Pada jarak sedekat itu dan dia melakukan langkah pertama, Xiao Chen sangat yakin bisa membuat Liu Ruyue mundur. Begitu Liu Ruyue mundur, rangkaian serangan tak berujung dari teknik pedang guntur bergegas akan langsung dimulai. Setiap serangan pedang akan lebih kuat dari serangan sebelumnya. Momentumnya perlahan-lahan akan meningkat hingga ekstrim. Bahkan jika dia tidak mampu mengalahkannya, itu akan membuatnya menganggapnya serius. "Sial!" Dentang logam yang merdu terdengar. Xiao Chen tidak bisa melihat bagaimana dia mengeluarkan pedang kecilnya dari sarungnya. Dia menemukan bahwa pedang Liu Ruyue bahkan lebih cepat daripada miliknya. Meskipun serangan itu dimulai lebih lambat dari gerakannya, serangan itu menghantam pedang bayangan bulan dengan keras. Sebuah kekuatan besar menjalar melalui bilah pedang. Tangan kanan Xiao Chen yang memegang pedang terasa mati rasa. Bahkan ada dorongan untuk menyingkirkan Lunar Shadow Saber. Ketika kekuatan besar dikirim ke tubuh Xiao Chen,
dia tersandung mundur 2 langkah sebelum berhasil menenangkan dirinya secara perlahan. Serangan pedang cepat Liu Ruyue memenuhi pikirannya. Itu hanyalah serangan pedang biasa, bukan teknik bela diri seperti menggambar pedang. Namun, kecepatannya sangat cepat. Namun, Xiao Chen masih belum yakin karena dia belum berhasil mengeksekusi teknik pedang guntur bergegas. Jika diberi kesempatan, Liu Ruyue akan memandangnya dengan cara yang berbeda. Xiao Chen melangkah maju dan berteriak. Guntur kembali berderak. Percikan deras dari sungai yang mengalir di dantiannya berubah menjadi esens dalam jumlah besar dan mengalir ke bilah pedangnya. Pedang itu menyala lagi dan Xiao Chen mengeksekusi menggambar pedang itu lagi. Namun hasilnya tidak ada perubahan. Liu Ruyue tidak beranjak dari tempat aslinya. Meskipun kemudian berpindah, pedang kecil di tangannya segera mematahkan teknik pedang tersebut. Melihat Xiao Chen terhuyung mundur, Liu Ruyue mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Ini teknik pedang tercepat di dunia. Itu hanya biasa-biasa saja. Setelah diejek oleh seorang wanita yang hanya sedikit lebih tua darinya, Xiao Chen menjadi cemas. Dia terus-menerus menggunakan drawing de sabre tetapi hasilnya tetap sama. Xiao Chen terhuyung mundur lagi. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Kita tidak bisa melakukannya dengan cara ini, kamu tidak bisa menghalangi gerakanku ini. Kalau tidak, saya tidak akan bisa melakukan gerakan yang lebih kuat setelah ini." Liu Ruyue tertawa terbahak-bahak, ekspresi menawan yang langka muncul di wajahnya. Dia berkata, "Terserah kamu. Izinkan saya melihat teknik sabre tercepat di dunia." Mata Xiao Chen berbinar. Tepat setelah Liu Ruyue berbicara, dia segera mengeksekusi menggambar pedang. Liu Ruyue mundur ke belakang dan Xiao Chen segera mengeksekusi Arclight Chop. Sial, Xiao Chen mempertahankan postur Arclight Chop tetapi ada kilatan cahaya dingin yang mengenai pegangan Lunar Shadow Saber. Serangan pedang ini cepat dan tepat, pukulan itu tepat mengenai celah antara gagang pedang dan jari-jari Xiao Chen tanpa melukai jari-jarinya sama sekali. Liu Ruyue menyarungkan pedangnya kembali ke sarungnya. Ada ekspresi tegas di wajahnya saat dia mengeluarkan niat membunuh. Saya juga akan melepaskan teknik sabre tercepat di dunia. Saya akan menunjukkan kepada Anda menggambar pedang yang sebenarnya. Tepat setelah Liu Ruyue berbicara, dia segera menghunus pedangnya. Begitu pedang itu meninggalkan sarungnya, hembusan angin muncul entah dari mana. Pedang itu bersinar dengan cahaya menusuk yang menyebabkan mata Xiao Chen sakit. Sebagai refleks alami, Xiao Chen menutup matanya. Saat dia membuka kembali matanya, deru angin sudah berhenti. Liu Ruyue menarik pedangnya dan berdiri tegak, seolah-olah dia tidak melakukan apapun, seolah-olah semua yang terjadi sebelumnya hanyalah ilusi. Namun, Xiao Chen merasakan sedikit rasa dingin di lehernya. Dia mengulurkan tangannya untuk menyentuhnya dan dia merasakan sakit ringan. Tidak diketahui kapan, tapi luka kecil muncul di lehernya. Dia tidak bisa menahan rasa takut. Jika luka ini lebih dalam lagi, dia akan kehilangan nyawanya. Namun, dia tidak mampu bereaksi sama sekali. Saat cahaya cemerlang menyala, dalam sekejap dia berkedip, dia sudah terpukul. Terlebih lagi, saat dia bergerak, Liu Ruyue memiliki kendali mutlak atas kekuatannya. Bergerak bebas, membunuh tanpa mengedipkan mata, inilah dunia tempat Liu Ruyue berada. Xiao Chen mau tidak mau merasa itu lucu. Dulu, dia mengira dia sudah sangat cepat. Sekarang, dia benar-benar yakin. Liu Ruyue tersenyum tipis, "Ye Chen kecil, apakah kamu masih ragu dengan kekuatan Tuan?" Xiao Chen tersenyum malu-malu, "Saya tidak berani lagi. Aku akan selalu mengindahkan kata-kata kakak Ruyue di masa depan. Bisakah kamu mulai mengajariku sekarang?" Senyuman cantik muncul di wajah Liu Ruyue. Namun, ketika Xiao Chen melihatnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Ada beberapa beban di sana untuk melatih tubuh. Kenakan 100 kg, lalu lari 20 putaran di sekitar tempat duel. Kamu tidak diperbolehkan menggunakan esens. Jika saya menemukan penggunaan esens, saya akan menyegel titik akupuntur Anda dan menggandakan hukuman Anda. Xiao Chen melihat ke tempat duel yang besar, 1 putaran setidaknya berarti 1 kilometer. Dia merasakan sakit kepala datang. Elder Sister Ruyue, bukankah ini sedikit berlebihan? Liu Ruyue tersenyum tipis dan berkata, "Pertama kamu mengejek tuanmu, lalu kamu membalasnya. Jalankan 10 putaran lagi."
Brengsek, Xiao Chen mengutuk dalam hatinya. Liu Ruyue ini tampak seperti kakak perempuan yang lembut. Siapa yang tahu bahwa dia akan menjadi begitu kejam ketika dia menjadi galak. Saat berada di bawah atap orang lain, seseorang tidak punya pilihan selain menundukkan kepala. Xiao Chen berjalan tanpa daya dan perlahan mengikat beban pada dirinya sebelum mulai berlari. Untunglah tubuhnya kuat, dia tidak merasa itu terlalu sulit. Liu Suifeng tersenyum lebar saat dia melihat Xiao Chen berlari perlahan. Dia berjalan ke arah Liu Ruyue dan berkata, "Kak, Xiao Chen mampu mengeksekusi teknik pedang guntur bergegas dengan suara guntur di setiap gerakan, itu penuh semangat. Bisa dibilang sudah cukup bagus. Mengapa kamu masih memberinya waktu yang sulit?" Wajah cantik Liu Ruyue menunjukkan senyuman tipis. Orang ini terlalu sombong, dia mungkin sudah memiliki pengalaman bertarung yang signifikan. Jika saya tidak melakukan ini, dia tidak akan mendengarkan. Terlebih lagi, fondasinya memang terlalu lemah dan dia harus memperbaikinya lebih jauh. Masih ada lagi potensi dari teknik saber guntur bergegas. Liu Suifeng memikirkan sesuatu dan dia berkata, "Benar, Kak, apa pendapatmu tentang masalah yang saya sebutkan kemarin?" Mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya, Liu Ruyue tampak tenggelam dalam pikirannya. Karena Ye Chen direkomendasikan oleh Feng Feixue dan dia sebelumnya menyelamatkan Cao Yang dan Xiao Meng, seharusnya tidak ada masalah dengan karakternya. Jika dia ingin belajar, tidak ada masalah dalam mengajarinya. Namun, mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya terlalu halus. Mari kita tidak membahas hal ini untuk saat ini. Liu Suifeng melihat sosok Xiao Chen dan berkata, "Saya merasa Puncak Qingyun memiliki peluang bagus di kompetisi akhir tahun." Ketika Liu Ruyue mendengar ini, ada ekspresi sedih di matanya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Selama ini, saya telah berusaha membuktikan diri. Namun, belum pernah ada penerus yang cocok di Puncak Qingyun. Saya harap saya tidak akan kecewa kali ini." Xiao Chen menghabiskan total 4 jam berlari 30 putaran. Awalnya, dia merasa itu bukan apa-apa. Lagi pula, dengan kekuatan tubuh fisiknya, tidak banyak rasa lelah meski dia tidak menggunakan esens. Namun, menjelang akhir, Xiao Chen merasa ada yang tidak beres. Pasti ada material khusus di bawah permukaan tempat duel. Dia merasakan kekuatannya terkuras dengan sangat cepat. Menjelang akhir, setiap langkah yang diambilnya membuat seluruh tubuhnya terasa seperti hancur berantakan. Napasnya sesak dan setiap langkah sangat sulit. Bahkan ada beberapa saat di mana dia merasa ingin berbaring dan berhenti berlari. Namun, ketika dia melihat sosok cantik itu dan melihat ekspresinya, dia tidak bisa menahan rasa bangga. Dia tidak boleh jatuh di depannya, itu akan sangat memalukan. Ketika dia akhirnya menyelesaikan putaran terakhir, Xiao Chen menghela nafas lega. Dia melakukan yang terbaik untuk menekan keinginan untuk terjatuh. Mengambil napas dalam-dalam, dia duduk bersila dan memasuki kondisi berkultivasi. Ketika seseorang sedang lelah dan tubuhnya dipaksa hingga batas maksimalnya, itulah saat yang paling tepat untuk mengeluarkan potensinya saat memasuki kondisi kultivasi. Xiao Chen memahami prinsip ini di masa lalu tetapi tidak pernah ada orang yang mengawasinya seperti itu, jadi dia belum pernah memasuki kondisi kultivasi seperti itu sebelumnya. Sekarang setelah ada kesempatan ini, tentu saja tidak ada alasan untuk menyerah. Mantra ilahi guntur ungu perlahan beredar ke seluruh tubuhnya. Setelah esensi yang beredar menyelesaikan satu siklus, ia meresap ke dalam kulit, daging, dan tulang. Xiao Chen merasakan perasaan santai yang belum pernah dia alami sebelumnya. Tubuhnya terasa sangat nyaman. Keringat di tubuhnya perlahan menguap, berubah menjadi uap putih. Liu Ruyue berdiri di samping menyaksikan semua ini terjadi. Dia mengungkapkan senyuman yang tak terduga. Ada pandangan kenangan di matanya, seolah-olah dia sedang melihat masa lalunya. Setelah beberapa saat, Xiao Chen perlahan menghentikan peredaran esens di tubuhnya. Dia membuka matanya dan menatap tatapan Liu Ruyue. Dia tersenyum tipis dan berdiri. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, "Kakak Ruyue, bisakah kamu mengajariku sekarang?" Liu Ruyue tersenyum tipis, "Lumayan. Teknik pedang yang kamu gunakan seharusnya adalah teknik pedang guntur bergegas. Saya mempelajari teknik pedang ini sebelumnya, ketika saya masih muda. Kemudian, karena tidak sesuai dengan gaya saya menyerah." Keraguan melintas di mata Xiao Chen,
Liu Ruyue berlatih teknik pedang guntur bergegas sebelumnya. Aneh, bukankah Feng Feixue mengatakan bahwa itu berasal dari sekolah surgawi Qin? Melihat keraguan Xiao Chen, Liu Ruyue menjelaskan, ini tidak aneh. Paviliun Sabre Surgawi telah mengumpulkan sebagian besar teknik sabre di dunia, kecuali beberapa teknik bela diri yang diwariskan. Saya pernah menyerah pada teknik sabre ini karena gayanya. Izinkan saya bertanya kepada Anda sekarang, menurut Anda apa gaya teknik pedang guntur bergegas? Apakah menurutmu itu cocok untukmu? Apa gaya teknik pedang guntur bergegas? Xiao Chen belum pernah memikirkan pertanyaan ini sebelumnya. Dia bahkan tidak memikirkan apakah dia cocok untuk teknik sabre ini atau tidak. Namun, setelah berlatih teknik pedang ini begitu lama, Xiao Chen sudah memiliki gambaran kasar tentang gaya teknik pedang guntur bergegas. Setelah berpikir sejenak, tidak terlalu sulit untuk menjawab, gangit dan cepat, terus maju dengan momentum, bertenaga dan bertenaga, seperti sungai yang mengalir deras. Begitu dimulai, rasanya seperti aliran deras yang tak henti-hentinya terus maju. Liu Ruyue mengangguk, sepertinya Anda memiliki pemahaman yang cukup baik tentang hal itu. Namun, kata-kata yang pertama kali Anda gunakan untuk mendeskripsikannya hanya menyoroti poin khusus dari teknik pedang guntur bergegas, bukan gayanya. Gayanya adalah kalimat terakhir yang Anda ucapkan, terus maju terus, tidak pernah mundur. Mundur selangkah bisa berarti perbedaan antara hidup dan mati, berjuang mati-matian ketika menghadapi bahaya mematikan. Bahkan sebelum bertarung, Anda memaksakan diri ke jalan yang tidak bisa kembali lagi. Apakah menurut Anda ini cocok untuk Anda? Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia tiba-tiba tercerahkan, seperti guntur yang meledak di kepalanya. Pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya tidak dapat dia jawab tiba-tiba menjadi jelas baginya. Dia selalu merasa bahwa pemahamannya tentang teknik pedang guntur bergegas masih kurang. Hari ini, dia akhirnya mengerti apa yang dia lewatkan. Dia kehilangan tekad yang meluap-luap untuk tidak pernah mundur bahkan dengan mengorbankan kematiannya. Namun, apakah gaya ini cocok untuknya? Xiao Chen tidak bisa tidak memikirkan masalah ini. Setelah sekian lama, mata Xiao Chen berbinar karena tekad. Dia mengingat banyak hal sebelum dengan serius berkata, saya mengerti sekarang. Saya cocok untuk gaya ini. Sekalipun sekarang ada kekurangan, saya tidak akan pernah menyerah. Liu Ruyue tersenyum tipis, saya merasa kamu tidak cocok. Saat kita bertukar gerakan tadi, kamu sebenarnya ingin aku membiarkanmu melakukan gerakan pertama dengan harapan bisa memanfaatkannya. Itu jelas bukan gaya teknik pedang guntur bergegas. Xiao Chen tidak bisa mengerti, jadi dia bertanya, tapi gerakanku diganggu olehmu. Bagaimana caranya agar saya tidak mundur? Itu tidak mungkin. Melawan lawan dengan kekuatan atau ranah kultivasi yang sama, saya pasti tidak akan mundur. Kamu benar-benar keras kepala. Jumlah kekuatan yang saya gunakan sebelumnya pastinya tidak melebihi kekuatan seorang master bela diri. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya lagi. Senyum memenuhi wajah cantik Liu Ruyue, sepertinya dia sangat ingin mencobanya. Xiao Chen memikirkan kejadian tadi dan tersenyum malu, jangan, aku percaya padamu. Liu Ruyue merasa hal itu sangat disayangkan, dia berkata, sudahlah, aku tidak akan macam-macam denganmu lagi. Masih terlalu dini untuk memberitahumu semua ini, oleh karena itu wajar jika kamu tidak memahaminya. Latih 8 gerakan dasar pedang terlebih dahulu lalu tunjukkan padaku. Xiao Chen mengungkapkan ekspresi malu, saya belum mempelajari gerakan dasar pedang sebelumnya. Ketika saya masih muda, klan hanya mengharuskan kami berlatih teknik telapak tangan dan teknik tinju. Dasar-dasar pedang adalah sesuatu yang opsional. Saat itu, saya tidak pernah berpikir untuk mempelajari pedang, jadi saya tidak mempelajarinya. Ketika Xiao Chen masih muda, dia tidak dapat memadatkan jiwa bela diri. Karena itu, dia fokus untuk mencoba memadatkannya. Tidak ada apapun yang bisa dia praktikkan, bahkan tidak menyebutkan teknik dasar sabre. Kemudian, setelah Xiao Chen berhasil memadatkan jiwa bela diri, dia tidak terlalu fokus pada gerakan dasar pedang karena dia harus belajar terlalu banyak hal. Akibatnya, meskipun dia tidak mengendur selama pelatihan dan budidaya, dia tidak pernah benar-benar berlatih gerakan dasar pedang. Liu Ruyue merasakan sakit kepala, Sui Feng. Dapatkan pantatmu di sini. Liu Sui Feng,
yang sedang berlatih di samping, menghentikan apa yang dia lakukan dan segera bergegas mendekat. Dia bertanya, "Kak, ada apa?" "Saya telah dikalahkan oleh orang ini. Anda akan mengajarinya 8 gerakan dasar pedang. Anda punya 1 hari. Saya akan datang dan memeriksanya besok." Liu Ruyue memijat pelipisnya, dia bisa merasakan sakit kepala mulai terasa. "Saya akan pergi dulu dan akan memeriksanya besok." "Benar, tinggalkan beban di tangannya." Setelah Liu Ruyue berbicara, dia segera pergi. Liu Suifeng memandang Xiao Chen dan bertanya dengan tidak percaya, "Ye Chen, apakah kamu benar-benar tidak mempelajari gerakan dasar pedang sebelumnya?" Xiao Chen membalas, "Apakah ini penting? Saya benar-benar belum mempelajarinya sebelumnya." Liu Suifeng tersenyum pahit, "Saya sangat mengagumi Anda. Untungnya, Anda tidak masuk melalui sekte luar. Teknik dasar sabre adalah dasar dari semua teknik sabre. Paviliun pedang surgawi memiliki aturan, jika teknik dasar pedang belum dipraktikkan hingga kesempurnaan kecil, Anda tidak dapat mempelajari teknik bela diri apapun. Jadi bagi orang-orang seperti kita dan para kultivator yang ingin memasuki paviliun sabre surgawi, teknik dasar sabre harus dipraktikkan hingga kesempurnaan kecil. Kebanyakan orang akan mempraktikkannya hingga mencapai kesempurnaan tengah, dan akan ada beberapa, seperti kakakku, yang bertahan dan berlatih hingga mencapai kesempurnaan agung." Xiao Chen tidak menyangka teknik dasar sabar menjadi begitu penting. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, "Lalu, sampai seberapa jauh kamu telah melatih teknik dasar pedangmu?" Louis Suifeng tersenyum tak berdaya, "Saya tidak terlalu gigih. Setelah saya mencapai kesempurnaan kecil, saya berhenti." "Mari kita berhenti bicara. Belum terlambat bagimu untuk belajar." Xiao Chen mengangguk dan bersiap melepaskan beban di tangannya. Ketika Liu Suifeng melihat apa yang dia lakukan, dia segera menghentikan Xiao Chen. Xiao Chen mau tidak mau berkata, "Jangan bilang kamu benar-benar akan mempersulit saudara laki-lakimu." Liu Suifeng memasang ekspresi sangat serius saat berkata, "Saya sebenarnya tidak mempersulit Anda. Bagimu untuk bisa melatih teknik pedang guntur bergegasmu hingga bisa bergemuruh adalah bukti usahamu. Bahkan dalam sejarah paviliun sabat surgawi, tidak banyak yang bisa melakukan itu. Adikku sangat menghargaimu, kalau tidak, dia tidak akan memberimu petunjuk tentang gaya teknik pedang guntur bergegas." Teknik saber guntur bergegas diciptakan oleh Kaisar Sabre. Meskipun ini hanya teknik bela diri peringkat mendalam tingkat tinggi, potensinya tidak terbatas. Jika Anda benar-benar ingin meningkatkannya, teknik dasar pedang harus dipraktikkan hingga kesempurnaan agung. Jika Anda ingin mempelajarinya dalam jangka waktu sesingkat itu, Anda akan sangat menderita, sebenarnya tidak ada jalan pintas. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia menghentikan apa yang dia lakukan. Liu Suifeng mulai mendemonstrasikan teknik dasar pedang. Hanya ada 8 jurus dalam teknik dasar pedang: sapu, retas, dorong, pare, skim, ayun, potong, dan tusuk. Itu juga dikenal sebagai 8 gerakan dasar pedang. Karena itu adalah teknik dasar sabre, tentu saja mudah untuk dipahami. Xiao Chen hanya perlu melihat sebelum memahaminya. Kemudian dia mulai berlatih sendiri. Karena dia membawa beban seberat 100 kg, setiap gerakan menjadi sangat sulit. Liu Suifeng terus menggelengkan kepalanya tanpa henti, "Kakimu tidak boleh bergerak. Lengan Anda perlu diangkat lebih tinggi. Anda tidak boleh berhenti sejenak saat Anda menyarungkan pedang Anda." Ketika Xiao Chen benar-benar berlatih sendiri, dia menemukan banyak kesalahan. Itu hanya 8 gerakan sederhana, namun dia terus melakukan kesalahan. Pagi perlahan berlalu seperti ini. Sementara itu, Liu Suifeng terus memberinya petunjuk, terkadang menunjukkan agar dia melihatnya. Dia sama sekali tidak sabar, sehingga Xiao Chen sangat berterima kasih padanya. "Saudara Suifeng dan saudara Ye Chen, waktunya makan." Terdengar suara manis Xiao Meng dari tempat duel. Xiao Yang dan Xiao Meng membawa makanan sambil berjalan perlahan ke arah mereka. Ketika Liu Suifeng melihat ini, dia tersenyum tipis, "Mari kita berhenti untuk pagi ini. Jangan dengarkan kakakku. Ketika saya berlatih teknik dasar pedang, saya membutuhkan waktu 2 tahun untuk mencapai kesempurnaan kecil. Tidak mungkin untuk memahaminya dalam 1 hari." Xiao Chen menyeka keringat di dahinya dan mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Ke-8 jurus ini adalah dasar dari seluruh teknik sabar,
Terdapat banyak perubahan namun tetap setia pada kedelapan jurus tersebut. Karena paviliun pedang surgawi menyatakan bahwa seseorang harus mempraktikkan teknik dasar pedang hingga kesempurnaan kecil, tentu saja, ada alasan untuk ini. Setelah memikirkannya, Xiao Chen bisa mengerti alasannya. Makan siang dimasak sendiri oleh Xiao Meng. Dia pertama kali menyajikan 2 mangkuk bubur untuk Xiao Chen dan Liu Suifeng. Khawatir Xiao Chen tidak akan mengerti, dia berkata, ini adalah instruksi dari kakak Ruyue. Setelah olahraga yang intens, Anda harus minum bubur terlebih dahulu dan mengisi perut sebelum menyantap hidangan utama. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia tersenyum pada dirinya sendiri. Wanita ini cukup teliti dengan detailnya, bahkan para ahli gizi di bumi pun mengatakan hal yang sama. Putong. Pada saat itu, Xiao Bai melompat keluar dari Spirit Blood Jade di sekitar dada Xiao Chen. Setelah keluar, ia menatap Xiao Meng dengan mata berair besar. Rubah kecil yang lucu. Wajah Xiao Meng bersinar gembira. Begitu Liu Suifeng melihat potongan batu giok merah di dada Xiao Chen, dia memasang ekspresi aneh di wajahnya. Dia berkata, apakah ini giok darah roh? Xiao Chen mengangguk. Dia belum melepaskan anak kecil ini selama beberapa hari terakhir. Saat Xiao Bai mencium makanannya, dia sangat ingin keluar. Xiao Chen telah berinteraksi dengan beberapa orang ini dan menganggap mereka baik hati, jadi dia tidak menghentikan Xiao Bai. Apakah masih ada bubur? Anak kecil ini lapar, tanya Xiao Chen sambil menatapnya. Xiao Meng tersenyum tipis dan mengangguk. Setelah dia mengisi mangkuk penuh dengan bubur, dia meletakkannya di depan Xiao Bai. Xiao Bai memperlihatkan senyuman manis dan dia mengusap kepalanya ke Xiao Meng. Xiao Meng sangat senang hingga dia tertawa ringan. Setelah mereka minum bubur dan makan siang, Liu Suifeng menarik Xiao Chen ke samping dan berkata, Ye Chen, jika aku tidak salah, rubah rohmu memiliki garis keturunan 6 rubah roh berekor. Xiao Chen mengangguk, apakah ada masalah? Liu Suifeng menjawab dengan sungguh-sungguh, jika tidak perlu, jangan bawa orang ini keluar dari puncak Qingyun. Ye Chen, kamu harus memahami konsep tidak mengungkapkan kekayaanmu. Xiao Chen merasa itu aneh dan bertanya, mungkinkah paviliun pedang surgawi itu melanggar hukum? Liu Suifeng menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, puncak Qingyun secara alami bersih, tetapi paviliun pedang surgawi penuh dengan berbagai macam orang, ada campuran antara baik dan buruk. Itu tidak semurni yang Anda pikirkan. Prinsip yang kuat memakan yang lemah juga berlaku di sini setiap hari. Xiao Chen sedikit mengernyit, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir keras. Dia memikirkan murid luar seperti Liu Chen. Jika paviliun pedang surgawi penuh dengan orang-orang seperti ini, maka kata-kata Liu Suifeng harus dipertimbangkan. Setelah mereka makan siang, Xiao Bai meninggalkan tempat duel bersama Xiao Meng tanpa hati nurani. Xiao Chen tahu dia tidak suka tinggal di Spirit Blood Jade. Bagaimanapun, tidak banyak bahaya di puncak Qingyun. Jadi, dia membiarkannya. Ye Chen, ada sesuatu yang terjadi di sore hari dan tidak bisa menemanimu. Permintaan maaf saya, Liu Suifeng berkata dengan nada meminta maaf kepada Xiao Chen. Xiao Chen menganggukkan kepalanya, Liu Suifeng sudah dengan sabar mengajarinya sepanjang pagi. Dia sudah sangat bersyukur atas hal itu, dia tidak membutuhkannya untuk terus tinggal di sini untuk membimbingnya. Selain itu, 8 gerakan dasar pedang tidak memerlukan terlalu banyak bimbingan. Liu Suifeng tersenyum saat melihat Xiao Chen mengangguk, menarik, aku akan pergi dulu. Ingatlah untuk tidak menghilangkan beban pada tubuh Anda. Kalau tidak, jika kakakku melihatnya, aku akan ikut serta. Xiao Chen tersenyum tipis saat dia melihat Liu Suifeng pergi. Dia tidak terburu-buru untuk berlatih teknik dasar sabre. Setelah dia mencerna seluruh makanan di tubuhnya, dia menghangatkan tubuhnya. Mengandalkan tubuh fisiknya saja, Xiao Chen mulai berlari perlahan di sekitar tempat duel. Xiao Chen mengalami kultivasi setelah tubuhnya mencapai batas saat lari pagi, itu jauh lebih efektif dari biasanya. Setelah beberapa saat, Xiao Chen perlahan berlari mengelilingi tempat duel 5 atau 6 kali. Kali ini, dia bisa dengan jelas merasakan penyerapan misterius yang datang dari bawah batu gunung surgawi. Setiap langkah yang diambilnya, kekuatan fisiknya akan semakin melemah. Perasaan ini sangat familiar, setelah berpikir lama, dia akhirnya teringat di mana dia menemukan perasaan ini. Ketika dia berada di platform batu yang menjulang tinggi di sisa kuno Sage di hutan Savage,
setiap kali seseorang menaiki tangga, mereka akan menghabiskan banyak esens. Perbedaan antara kedua tempat ini sangat besar, yang satu menyerap energi fisik, dan yang lainnya menyerap esensi. Namun, cara kerjanya sama, setiap langkah diambil, akan ada sejumlah tertentu yang terserap. Namun, Xiao Chen tidak tahu apakah mereka ada hubungannya. Keringat perlahan menutupi dahi Xiao Chen. Saat Xiao Chen menyeka keringat dan terus berjalan, dia bisa merasakan kekuatan fisiknya habis. Dia mengatupkan giginya dan terus berlari. Putaran demi putaran, selangkah demi selangkah tanpa kenal lelah, ia hanya mengandalkan kekuatan fisiknya dan menanggung kesepian yang tak berkesudahan. Xiao Chen terus berlari mengelilingi tempat duel yang luas. Xiao Chen berlari, dan berlari, tetapi dia masih belum mencapai batas kemampuannya. Saya harus bertahan. Setelah berlari 30 putaran, Xiao Chen merasa sedikit pusing, tetapi dia tahu ini belum mencapai batasnya. Xiao Chen terus berlari selama 50 putaran sebelum perlahan berhenti. Ia mengendalikan dorongan tubuhnya untuk segera berbaring dan beristirahat. Xiao Chen perlahan duduk dalam posisi bersila dan memasuki kondisi kultivasi. Dia perlahan-lahan mengedarkan mantra ilahi guntur ungu, dan esensi mulai mengalir ke meridiannya. Tidak diketahui berapa lama Liu Ruyue berdiri diam di luar pintu dan memperhatikan Xiao Chen. Melihat perjuangan Xiao Chen, dia sepertinya melihat dirinya yang lebih muda. Karena generasi yang lebih tua telah meninggal, tempat duel yang semula ramai menjadi sangat dingin. Namun, dia masih menyeret tubuh mudanya, berlari terus-menerus seperti yang dilakukan Xiao Chen sekarang. Menolak kesepian yang tak terbatas dan mengandalkan kekuatan tekadnya, dia akhirnya mencapai tempatnya sekarang, selangkah demi selangkah. Esensi meresap ke dalam meridian Xiao Chen dan memasuki kulit, daging, dan tulangnya. Seluruh tubuhnya mati rasa lagi, keringatnya menguap terus-menerus, menciptakan pilar-pilar uap putih. Sel-sel kulit, daging, dan tulangnya mulai menjalani aktivitas intens ini. Setelah tubuhnya didorong hingga batasnya dan terus-menerus ditempa oleh esens, tubuhnya menjadi semakin kuat. Setelah beberapa saat, Xiao Chen membuka matanya dan meregangkan tubuhnya. Terdengar suara berderak dari tulang di sekujur tubuhnya. Bahkan kresek renyah pun membuatnya merasa sangat bersemangat. Kakak Ruyue, mengapa kamu ada di sini? Xiao Chen mendengar langkah kaki dan berbalik dan menemukan Liu Ruyue mengenakan jubah panjang ketat berjalan perlahan ke arahnya. Liu Ruyue mengungkapkan senyuman hangat, pesona dewasanya kini benar-benar terpancar. Bocah Suifeng itu pergi ke puncak Jade Maiden setiap sore. Saya merasa khawatir dan datang untuk melihatnya. Kamu seharusnya sudah mempelajari 8 gerakan pedang. Tunjukkan padaku sekarang. Xiao Chen menganggukkan kepalanya dan menghunus pedangnya dengan suara, Huang Dang. Dia memfokuskan dirinya dan melangkah maju dengan kaki kanannya. Pedangnya menimbulkan angin yang menyenangkan saat menyapu udara. Ini adalah jurus pertama dari teknik dasar sabre, sapu. Pedang itu berhenti di udara beberapa saat lalu dia melangkah maju dengan kaki kirinya. Kakinya saling menempel, dan dia berteriak ringan. Pedang itu menebas ke bawah, ini adalah langkah kedua, retas. Begitu pedang itu mendarat dan bergerak ke titik terendah, Xiao Chen mundur selangkah dan mengangkat pedangnya. Ini langkah ketiga, dorong. 5 jurus sisanya, pare, skim, swing, chop, dan semuanya diperagakan dengan setiap langkah secara terus-menerus. Meski agak kurang mahir, dia baru mencapainya dalam satu tarikan napas. Liu Ruyue mengangguk ringan dan tersenyum, tidak buruk, setidaknya gerakan dasar dan langkahnya sudah benar. Ia masih kekurangan kekuatan dan koherensi. Namun, lakukan secara perlahan. Gunakan 8 gerakan dasarmu untuk melawanku, dan aku akan membimbingmu perlahan. Anda akan mengerti setelah beberapa saat. Teknik dasar pedang ini diciptakan oleh pendahulunya setelah menghabiskan puluhan ribu tahun untuk melakukannya. Ini sangat penting bagi pengguna pedang. Mendengar Liu Ruyue ingin dia bertukar pukulan dengannya menggunakan teknik dasar sabre, Xiao Chen merasa terbebani oleh kebaikan tuannya. Seorang martial saint bersedia bertukar pukulan dengannya, mengajarinya teknik dasar sabre. Secara harfiah, tidak ada orang lain yang bisa menikmati perlakuan seperti itu sebelumnya. Kakak Ruyue, ini tidak benar. Itu hanyalah teknik dasar sabre, saya bisa mempraktikkannya sendiri. Tidak perlu membuang waktumu, Xiao Chen menolak tawarannya.
Ekspresi tidak sabar muncul di wajah cantik Liu Ruyue. Dia berkata, "Berhentilah berlama-lama. Seorang pria harus lebih lugas. Kamu lebih sensitif dan membuat frustrasi dalam menghadapinya dibandingkan dengan seorang wanita." Xiao Chen tidak berani untuk tidak patuh. Dia menghunus pedangnya dan berdiri di hadapan Liu Ruyue. Liu Ruyue tersenyum dan berkata, "Begitulah caranya, aku akan mengambil langkah pertama." Setelah dia berbicara, ada sinar dingin. Pedang kecil Liu Ruyue bergerak maju dan menembus dada Xiao Chen. Ini adalah teknik dasar sabre. Itu hanya sebuah tusukan sederhana, dan Liu Ruyue membuatnya terlihat sangat kuat, menyebabkan seseorang tidak berani meremehkan kekuatannya. Xiao Chen ingat dia hanya bisa menggunakan 8 gerakan dasar pedang. Dia dengan cepat menggunakan dorongan dan mengirimkan pedangnya ke atas, menghalangi gerakan Liu Ruyue. Ini bukanlah pertarungan yang sebenarnya, itu hanya pertukaran petunjuk. Jadi, tidak ada niat membunuh. Saat mereka bertukar gerakan, Liu Ruyue kadang-kadang memberi beberapa petunjuk kepada Xiao Chen, menceritakan kesalahannya. Kemudian dia akan mendemonstrasikannya, menunjukkan bentuk yang benar kepada Xiao Chen dengan ekspresi serius. Xiao Chen memiliki bakat yang cukup bagus. Dengan beberapa pertukaran, dia mengalami peningkatan yang cepat. Segera, dia menemukan perasaan itu. Hari-hari di puncak Qingyun berlalu dengan lambat seperti ini. Liu Ruyue akan datang dan bertukar pukulan dengan Xiao Chen setiap sore. Selain teknik dasar sabar, Xiao Chen akan membutuhkan waktu untuk berlari di sekitar tempat duel. Setiap hari, dia akan mendorong tubuhnya hingga batasnya dan kemudian berkultivasi, terus-menerus melemahkan tubuhnya. Sekarang, Xiao Chen mampu berlari mengelilingi arena duel ratusan kali dengan mudah. Di malam hari, Xiao Chen akan berbaring di tempat tidurnya dan membaca kitab suci awan mengalir yang diberikan Lu Chen, memilah energi di dalam tubuhnya. Karena Battle Sage Origin, meridiannya agak kacau. Ini adalah hari-hari damai yang langka di mana dia dapat secara sistematis mengatur semua yang dia pelajari setelah meninggalkan kota Mohe. Ketika ada sesuatu yang tidak dia mengerti, dia akan pergi ke Liu Ruyue untuk meminta bantuan, dan dia akan selalu mendapatkan jawaban yang memuaskan. Meskipun budidayanya tidak meningkat banyak pada hari-hari ini, kekuatan bertarung pribadinya telah mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya setelah dia mengatasi masalahnya. Dalam sekejap mata, 2 bulan berlalu. Peningkatan Xiao Chen dalam teknik dasar sabre bagus. Dia sudah mencapai puncak kesempurnaan kecil. Setelah melatih teknik dasar sabre ke tingkat ini, Xiao Chen jelas bisa merasakan kekuatan teknik saber guntur bergegas meningkat secara signifikan ketika dia mengeksekusinya lagi. Selanjutnya, dia memahaminya pada tingkat yang lebih dalam. Dia baru saja selangkah lagi untuk menggabungkan wawasannya yang sebelumnya tidak lengkap ke alam kesempurnaan. Pada akhirnya, ada beberapa perilaku yang tidak menguntungkan. Hal yang paling ingin dia pelajari, mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya, ditolak oleh Liu Ruyue. Dia hanya mengatakan ini belum waktunya. Karena dia dimintai bantuan ini, Xiao Chen tidak bisa memaksakan diri. Yang paling penting adalah Liu Ruyue memperlakukannya dengan sangat baik dalam 2 bulan terakhir. Pada hari ini, Xiao Chen melakukan hal yang sama seperti biasanya. Dia bangun pagi-pagi dan bersiap untuk pergi ke tempat duel. Begitu dia membuka pintu, dia menemukan Liu Ruyue dan saudara laki-lakinya, serta Shao Yang dan Xiao Meng. Mereka berdiri di luar pintunya yang terbuka sambil tersenyum. Xiao Chen bertanya dengan bingung, "Hari ini hari apa? Apakah kita tidak akan pergi ke tempat duel? Kenapa kalian datang ke sini?" Liu Suifeng terkekeh, "Tebakanmu benar. Kita tidak perlu pergi ke tempat duel hari ini. Kami takut kami akan merindukanmu. Jadi, kami datang lebih awal untuk memberitahu Anda beritanya." Liu Ruyue tersenyum hangat dan melanjutkan, "Hari ini adalah hari di mana penatua tertinggi dari perkemahan saber ilahi akan memberikan ceramah. Itu adalah penatua tertinggi, seorang raja bela diri. Jadi, aku putuskan kita semua akan pergi bersama." Seorang penatua tertinggi raja bela diri, cahaya terang menyala di mata Xiao Chen. Ada riak di hatinya yang biasanya tenang. Namun, hal itu tidak mengejutkan. Seorang raja bela diri adalah kultivator terkuat di negara Qin besar, atau setidaknya itulah yang diketahui semua orang. Masing dari 10 raja bela diri yang dikenal menjaga sebuah zona.
Semua orang ingin mendengarkan mereka memberikan ceramah, tetapi tidak mungkin. Xiao Chen tidak menyangka bahwa paviliun Sabat Surgawi memiliki raja bela diri yang secara pribadi memberikan ceramah. Peluang seperti itu jarang terjadi. Meskipun ini bukan bimbingan 1 lawan 1, mendengarkannya, atau bahkan melihatnya sekilas dari jauh, dapat sangat membantu mereka dalam jalur kultivasi mereka. Liu Ruyue dengan ringan meniup peluit, dan seekor burung hijau perlahan terbang ke arah mereka. Dia memimpin dan melompat ke sana. Lalu dia berkata kepada Xiao Chen, "Ye Chen, ayo, ikut denganku." Lui Suifeng tersenyum dan berkata, "Kak, bisakah kamu tidak terlalu bias? Bagaimanapun juga, aku adalah saudara kandungmu. Kamu melakukan trik lamamu lagi, bahkan jika kamu memiliki setengah dari ketekunan yang dimiliki Ye Chen, dan lebih jarang pergi ke puncak Jade Maiden untuk menggoda para murid perempuan, aku tetap tidak akan membiarkanmu berjalan ke surga Ascending Platform," tegur Liu Ruyue sambil duduk di atas burung hijau. Ketika Cao Yang dan Xiao Meng mendengar ini, mereka tidak bisa menahan tawa. Di bawah tatapan cemburu Liu Suifeng, Xiao Chen naik ke atas burung hijau dan terbang ke cakrawala bersama Liu Ruyue. Jauh di langit dikelilingi awan, Xiao Chen sedang duduk di belakang Liu Ruyue. Burung itu maju ke depan menembus awan. Kadang-kadang, orang lain yang menaiki burung terbang melewati mereka, mereka juga adalah kultivator yang pergi ke Heaven Ascending Platform. Burung hijau itu sangat besar dan sulit bagi Xiao Chen untuk menghindari menyentuh Liu Ruyue sesekali, ini menyebabkan Xiao Chen gelisah. Kadang-kadang, ada angin sepoi-sepoi yang menyebabkan rambut Liu Ruyue mengenai wajah Xiao Chen. Aroma rambutnya yang feminin memasuki hidung Xiao Chen. Karena ini adalah pengalaman baru bagi Xiao Chen, dia melakukan yang terbaik untuk mengendalikan reaksi alami tubuhnya. Ini adalah sesuatu yang menyebabkan jantungnya berdebar kencang dan sangat mengasyikkan, tapi dia harus mengendalikan dirinya sendiri. Xiao Chen menderita, keinginan dalam hatinya semakin besar. Pada saat itu juga, sebuah kapal anggun sedang terbang di belakang mereka. Kapal itu ditutupi berbagai macam dekorasi emas, itu tampak sangat mulia. Kapal itu memiliki spanduk hitam berkibar dengan tulisan, lagu, Song, di atasnya. Ini adalah kapal perang Puncak Biyun. Berdiri di haluan adalah putra pemimpin Puncak Biyun, Song Qianhe. Dia mengenakan pakaian yang elegan, dan dia terlihat sangat tampan. Tangannya berada di pagar, dan pakaiannya berkibar, dia terlihat sangat anggun dan percaya diri. Ada beberapa orang lain di geladak, mereka adalah murid dari Puncak Biyun. Jumlah mereka sama banyaknya dengan bintang. Mereka semua berdiri di belakang Song Qinghe, membuatnya tampak lebih bermartabat. Kakak senior Liu, masih ada jarak yang cukup jauh ke Heaven Ascending Platform. Mengapa kamu tidak bergabung denganku di kapal? Pemuda itu berteriak dan menunjukkan senyuman ketika dia melihat Liu Ruyue. Saat Xiao Chen berbalik untuk melihatnya, dia yang merasakan pemandangan di depannya sangat familiar. Setelah berpikir sebentar, dia menyadari apa itu. Hal ini mirip dengan anak-anak orang kaya yang berkeliling dengan Mercedes-Benz mereka mencoba menjemput anak perempuan. Dia tidak bisa menahan senyum pada dirinya sendiri, dimanapun seseorang berada, akan selalu ada pria sempurna seperti ini. Liu Ruyue bersikap seolah dia tidak mendengarnya. Dia bahkan tidak menoleh, dan mengarahkan burung hijau itu untuk terus terbang ke depan. Pemuda itu mau tidak mau merasa cemas. Dia mengira Liu Ruyue tidak mendengarnya dan dia mengulangi kata-katanya lebih keras lagi. Namun, Liu Ruyue bahkan lebih lugas kali ini. Dia mengarahkan burung hijau itu untuk tiba-tiba menggandakan kecepatannya, meninggalkan sekelompok orang itu. Ketika Song Qinghe memahami situasinya, dia memukul pagar dengan marah. Dia melihat Xiao Chen berkuda di belakang Liu Ruyue dan niat membunuh muncul di matanya. Dia berkata dengan suara cemberut, "Siapa bocah di belakang Liu Ruyue? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya." Seseorang di sampingnya menjawab, "Itu adalah murid yang diterima Liu Ruyue baru-baru ini. Namanya sepertinya Ye Chen atau semacamnya. Dia berusia 16 tahun, dan dia adalah Grandmaster bela diri kelas rendah." Orang yang menjawab bernama Zhang Jin, dan di Puncak Biyun, dia adalah seorang penggosip terkenal. Dia tidak terlalu kuat, tapi dia senang mendengarkan gosip. Inilah sebabnya dia sangat berpengetahuan tentang hal-hal seperti itu. Song Qianhe sedikit mengernyit saat dia heran. Liu Ruyue benar-benar menerima seorang murid,
apakah dia belum menyerah? Bocah ini sangat dekat dengan Liu Ruyue sehingga dia bahkan membiarkannya menunggangi burung itu bersamanya. Dia sudah mengincar posisi seperti itu selama bertahun-tahun. Namun, Liu Ruyue selalu mengabaikannya, sama sekali tidak mempedulikannya sama sekali. Ketika dia melihat Xiao Chen menempati posisi seperti itu, dia berharap bisa segera pergi dan mengusirnya. Latar belakang seperti apa yang dimiliki bocah ini? Bagaimana dia bisa memasuki paviliun sahabat surgawi? Song Qianhe terus bertanya. Zhang Jin dengan cepat menjawab, dia datang membawa surat rekomendasi Feng Feixue dan memasuki puncak Qingyun. Namun, ia tampaknya tidak memiliki banyak latar belakang. Jika dia melakukannya, maka dia tidak akan ditempatkan di puncak Qingyun. Mata Song Qianhe berbinar saat dia tersenyum dingin, jika dia tidak memiliki latar belakang maka akan mudah untuk menghadapinya. Liu Ruyue, aku akan memastikan kamu menyerah. Terlepas dari situasinya, puncak Qingyun akan berakhir hanya sebagai bagian dari sejarah. Sementara itu, pada burung hijau, Xiao Chen merasa aneh, jadi dia bertanya, Kakak Ruyue, mengapa kamu mengabaikan orang yang mengundangmu ke kapal? Cahaya dingin muncul di mata Liu Ruyue saat dia menjawab dengan suara dingin, jangan menyebut orang itu. Dia hanyalah sampah masyarakat, sama seperti ayahnya. Jika saya menaiki kapalnya, saya khawatir saya tidak akan mampu menahan diri untuk tidak mencekiknya. Xiao Chen segera diam, dia tahu bahwa dia telah menanyakan sesuatu yang tidak seharusnya dia tanyakan. Tiba-tiba terdengar kicauan burung merdu dari atas mereka. Lu Chen turun perlahan dari atas, menunggangi burung serupa. Jika dia memperhatikan dengan cermat, dia akan menyadari bahwa burung hijau yang ditumpangi Lu Chen hampir identik dengan burung hijau yang mereka tunggangi, terlepas dari bentuk atau warnanya. Elder Sister Ruyue, Anda akan pergi ke Heaven Ascending Platform, kan? Mari kita bertaruh siapa yang akan tiba lebih dulu. Yang kalah akan memberi pemenang 10 batu roh kelas rendah. Lu Chen tersenyum tipis saat dia berbicara. Liu Ruyue memutar matanya ke arah Lu Chen. Dia menjawab dengan nada kesal, berhenti bicara omong kosong, tidak bisakah kamu melihat ada penumpang yang bersamaku? Lu Chen tersenyum tipis dan sepertinya tidak merasa terganggu, sudahlah, mari kita bicara tentang hal-hal yang pantas. Saya pergi ke penjara Sabre dan melihat Leng Tianyu, dia ingin bertemu dengan murid Anda. Xiao Chen tercengang dan wajahnya terlihat tidak nyaman. Saat itu, dia telah menyelamatkan Leng Liusu dari genggaman Leng Tianyu. Setelah kejadian itu, Xiao Chen tidak mengubah penampilannya karena dia tahu Leng Tianyu dikurung. Liu Ruyue tersenyum dingin, Leng Tianyu, dia pikir dia ini siapa? Kami akan berbicara lagi setelah dia keluar. Muridku bukanlah seseorang yang bisa dia temui begitu saja hanya karena dia ingin. Yah, aku sudah menyampaikan pesannya. Apakah Ye Chen pergi atau tidak, itu terserah dia. Kalau begitu aku akan berangkat. Setelah Lu Chen berbicara, dia terbang ke langit di atas burung hijau, menghilang dari pandangan mereka. Xiao Chen merasa sangat heran mendengar kata-kata Liu Ruyue. Dia tidak menyangka wanita itu akan bersikap begitu terus terang, terutama kalimat terakhirnya, itu telah menggerakkan Xiao Chen. Burung hijau itu terus terbang beberapa saat hingga puncak gunung menjulang tinggi yang dikelilingi awan muncul di hadapan mereka. Puncaknya seperti anjungan pandang surga, seolah-olah telah diratakan oleh seseorang. Ada dataran tinggi besar di sana, itu adalah platform naik surga. Platform Heaven Ascending berbeda dari platform Heaven Viewing. Itu benar-benar kosong, bahkan tidak ada satu bangunan pun, hanya ada platform batu yang tinggi. Di tanah kosong di bawah platform batu, ada kerumunan orang yang bertebaran, semuanya berusaha mendapatkan tempat yang bagus. Saat mereka akan tiba, Xiao Chen mau tidak mau bertanya, Kakak Ruyue, tidakkah kamu ingin tahu mengapa Leng Tianyu ingin bertemu denganku? Liu Ruyue tersenyum tipis, saya tidak peduli siapa Anda di masa lalu, yang harus Anda ingat adalah bahwa Anda sekarang adalah murid saya. Leng Tianyu melakukan kesalahan besar dan dikurung di penjara Sabre. Dia tidak akan pernah bisa keluar seumur hidup ini. Dia mungkin tidak punya niat baik untuk ingin bertemu denganmu. Keingintahuan membunuh kucing itu. Jangan biarkan aku memergokimu menyelinap pergi menemuinya. Saat mereka berdua berbicara, Liu Ruyue mengarahkan burung hijau itu untuk mendarat perlahan di Heaven Ascending Platform.
Liu Ruyue memimpin dan melompat sebelum membawa Xiao Chen ke sudut terpencil untuk beristirahat. Orang-orang di peron kebanyakan adalah orang-orang seperti Xiao Chen, mereka telah menaiki Spirit Beast atau kapal perang yang terbang. Masih banyak orang di bawah puncak gunung yang bergegas mendekat. Pada saat itu, sebuah kapal giok yang berkilau dan tembus cahaya perlahan terbang dari cakrawala. Terdengar musik merdu dari kapal giok. Ada kabut tipis yang mengelilingi kapal, mirip dengan kapal angkasa legendaris. Begitu kapal ini muncul, langsung menarik perhatian semua orang di peron. Ketika mereka melihat ke atas, mereka bisa melihat berbagai macam wanita cantik berdiri di haluan kapal. Mereka sangat rupawan dan terus-menerus mengeluarkan tawa merdu. Kapal Jade Maiden Peak ada di sini. Saya mendengar kecantikan nomor 1 dari Jade Maiden Peak, Chu Xinyun, akan datang juga. Benarkah itu? Chu Xinyun ini biasanya berada di puncak Jade Maiden. Meskipun reputasinya terkenal secara luas, saya belum pernah melihatnya secara pribadi sebelumnya. Aku ingin tahu apakah dia benar-benar secantik rumor yang beredar. Dia adalah salah satu dari 3 bunga di paviliun sabre surgawi kita. Selain Liu Ruyue dan Leng Liusu, tidak ada wanita lain di paviliun sabat surgawi yang dapat menandinginya. Telinga Xiao Chen sangat tajam, dia bisa mendengar semua yang dikatakan orang-orang ini. Dia berbalik dan melihat fitur anggun Liu Ruyue, wajahnya yang indah memancarkan kedewasaan yang penuh cita rasa. Dia tidak bisa tidak menunggu untuk mengantisipasi wanita terkenal dari Jade Maiden Peak, Chu Xinyun. Kapal giok itu perlahan mendarat, dan sekelompok gadis muda perlahan turun dari kapal. Di tengah pegunungan Lingyun yang dipenuhi energi roh, kecantikan gadis-gadis ini sungguh memanjakan mata. Setelah beberapa saat, di tengah tatapan penuh harap semua orang, seorang gadis berpakaian putih dengan santai berjalan keluar dari kapal. Saat dia membuka matanya, rasanya seperti malam berbintang yang pekat. Tangannya lembut, kulitnya halus, lehernya panjang, giginya putih dan rapi, dia sangat cantik. Senyuman tipis muncul di wajah indahnya yang diberi bedak ringan. Xiao Chen memandang sekali dan merasa seolah jiwanya direnggut. Apakah dia tersenyum padaku? Setiap laki-laki menanyakan pertanyaan yang sama pada diri mereka sendiri seperti yang ada di kepala Xiao Chen. Xiao Chen bisa merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Apakah Chu Xinyun cantik? Liu Ruyue tiba-tiba bertanya dengan nada menggoda. Xiao Chen menjawab tanpa sadar, cantik. Secantik aku. Hampir kepalamu. Liu Ruyue dengan keras memukul kepala Xiao Chen dengan tinjunya. Iblis kecil itu benar-benar membuat Sui Feng terpesona. Jika kamu terpesona olehnya juga, aku akan mengusirmu dari puncak Qingyun. Xiao Chen memulihkan akalnya dan mengusap benjolan bengkak di kepalanya, mengerang kesakitan saat dia melakukannya. Dia menghela nafas dalam hatinya. Sebuah bencana yang tidak pantas, sepertinya dimanapun seseorang berada, seseorang tidak boleh membicarakan gadis lain di depan seorang gadis cantik. Apalagi jika gadis lain lebih cantik darinya. Hasil ini adalah bukti yang sangat bagus untuk itu. Liu Ruyue, saat pikiran Xiao Chen berantakan, dia mendengar suara lembut. Dia melihat ke arah suara itu, dan dia terkejut. Itu adalah Leng Liusu. Dia secara tidak sadar menyembunyikan dirinya di belakang Liu Ruyue. Liu Ruyue juga melihat Leng Liusu. Dia sedikit mengernyit, dan ekspresi dingin muncul di wajahnya. Dia memandang Leng Liusu, yang mengenakan gaun merah, dan tersenyum dingin. Saya pikir Leng Tianyu sudah membunuhmu. Saya tidak menyangka melihat Anda begitu sehat dan aktif. Maaf mengecewakanmu, tapi aku belum mati. Saya bahkan maju ke Martial Sein, balas Leng Liusu tanpa mundur. Suasana tampak sangat tidak menentu. Apakah setiap wanita cantik di paviliun sabat surgawi berselisih dengan Liu Ruyue? Xiao Chen mulai sakit kepala ketika tiba-tiba dia merasakan firasat buruk. Memang benar, Leng Liusu telah melihat Xiao Chen bersembunyi di belakang Liu Ruyue. Dia merasa dia terlihat familiar dan berkata, siapa yang diam-diam bersembunyi di belakangmu? Murid barumu. Apa dia terlalu malu untuk terlihat? Ketika Liu Ruyue mendengar ini, dia memandang Xiao Chen dengan aneh dan mendorongnya ke depan. Apa yang membuat malu? Apa yang Anda takutkan? Xiao Chen ingin menangis, tetapi dia tidak mampu. Dia benar-benar takut bertemu dengannya. Dia awalnya berpikir bahwa merupakan suatu berkah bisa menghindari pertemuan dengan Leng Tianyu.
Dia tidak pernah menyadari bahwa dia akan bertemu dengan seseorang yang lebih ingin dia hindari, Leng Liusu. Berbaliklah dan biarkan aku melihatmu. Semakin Leng Liusu memandang Xiao Chen, dia merasa semakin akrab dengannya. Brengsek, saya telah ditemukan. Xiao Chen berbalik dan tersenyum tipis. Kita bertemu lagi, Nona Leng. Itu kamu? Leng Liusu tertegun beberapa saat sebelum dia berhasil mengucapkan kata-kata itu. Saat Xiao Chen hendak menghembuskan napas lega, kamu bajingan LASCIVIOUS sialan. Beraninya kamu muncul di hadapanku lagi. Aku akan meretasmu sampai mati. Terdengar suara Huang Dang saat Leng Liusu mencabut pedangnya dari sarungnya dan mengayunkannya ke arah Xiao Chen dengan cepat. Ada cahaya cemerlang pada pedangnya saat dia menembakkan pedang Qi ke arahnya. Xiao Chen kaget dan cepat menghindar. Pedang Qi terus terbang menuju Liu Ruyue yang berdiri tepat di belakangnya. Liu Ruyue mendengus dan mengeluarkan pedang kecilnya. Dengan suara "Sua", dia menghancurkan pedang Qi. Leng Liusu melihat Xiao Chen menghindar dan dia membuat pedangnya berdengung, menggema di udara. Xiao Chen merasa seolah-olah Lunar Shadow Sabre akan melarikan diri dengan sendirinya. Weng, pedang kecil di tangan Liu Ruyue juga mulai berdengung tanpa henti. Dia berlari ke depan dan berdiri di depan Xiao Chen, menghalangi serangan Leng Liusu. Bang! Kedua pedang itu berbenturan, dan terdengar suara logam yang bergema. Liu Ruyue berdiri di tempat aslinya tanpa bergerak, tetapi Leng Liusu harus mundur 3 langkah sebelum dia bisa menghilangkan kekuatan dari pedang itu. Pedang di tangan mereka terus berdengung. Liu Ruyue dan Leng Liusu memasuki kondisi mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya, efeknya segera menyebar ke seluruh lingkungan. Dalam radius 1000 meter, senjata semua orang mulai bergetar. Pedang dari beberapa pembudidaya yang lebih lemah benar-benar terbang dan menancap di tanah di depan Liu Ruyue dan Leng Liusu. Segera, ada ratusan pedang tertancap di tanah. Semua pembudidaya di dekatnya datang untuk menonton. Karena status pertarungan kedua orang tersebut tidak jelas, tidak ada yang berani ikut campur. Liu Ruyue, apakah kamu mencegahku membunuh mesum ini? Leng Liusu memandang Liu Ruyue dan berkata dengan agresif. Liu Ruyue tersenyum dingin dan berkata, tanpa niat untuk mundur, kamu terus mengatakan muridku adalah yang mesum. Hanya karena kamu mengatakannya, apakah itu berarti dia bajingan mesum? Anda adalah bajingan mesum. Karena kamu terus mengklaim ini, beritahu aku bagaimana dia memanfaatkanmu. Hei, kata-kata Liu Ruyue begitu kejam hingga membuat Leng Liusu tersipu dalam waktu yang lama. Namun, bagaimana dia bisa membicarakan hal yang memalukan di depan semua orang? Leng Liusu menghentakkan kakinya dan berkata dengan marah, jangan biarkan aku melihatmu lagi. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Setelah dia berbicara, dia menatap Xiao Chen dengan marah sebelum pergi. Begitu saja, gangguannya menjadi tenang. Ketika orang-orang di sekitar menyadari bahwa tidak ada lagi yang bisa dilihat, mereka semua mulai mengambil pedang mereka dan pergi. Sebelum mereka pergi, semua orang menatap Xiao Chen dengan penuh arti. Maknanya jelas bahkan tanpa mereka harus mengatakannya dengan lantang. Kamu benar-benar luar biasa, kamu bahkan berani menganiaya Putri Master Pavilion. Xiao Chen bahkan tidak bisa membalasnya, tidak ada cara baginya untuk menjelaskan dirinya sendiri. Sepertinya gelar, bajingan mesum, akan menyebar ke seluruh paviliun sahabat surgawi. Liu Ruyue mengembalikan pedangnya ke sarungnya sebelum berjalan beberapa putaran di sekitar Xiao Chen, mengukurnya. Ada senyuman tipis di wajahnya, yang membuat orang bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Xiao Chen merasa sangat tidak nyaman diawasi seperti itu. Dia mencoba menjelaskan, Elder Sister Ruyue, sebenarnya ini semua adalah kesalahpahaman. Aku benar-benar tidak melakukan apapun. Liu Ruyue tersenyum tipis, seperti bunga yang mekar, tidak ada yang lebih indah yang bisa dibayangkan. Dia menepuk bahu Xiao Chen, kamu tidak perlu menjelaskannya lagi. Ye Chen kecil, aku mengerti. Saya benar-benar tidak tahu. Kamu terlihat sangat sopan, namun kamu mampu melakukan hal seperti itu. Xiao Chen merasa sangat tertekan. Dia akhirnya memahami rasa sakit si gendut itu. Tepat ketika dia bisa menjelaskan, sebuah kapal perang terbang lagi dari Cakrawala. Itu adalah kapal perang yang seluruhnya terbuat dari besi hitam yang sangat besar. Spanduk di haluan kapal ini bertuliskan, Song, Song.
Berdiri di haluan kapal adalah seorang pria berpakaian hitam. Tatapannya bagaikan kilat saat matanya menyapu seluruh platform. Orang-orang yang dipandangnya merasa seolah-olah hati mereka ditusuk dengan pedang, itu sungguh tak tertahankan. Zhongxuan dari puncak Qianduan ada di sini. Akan ada pertunjukan bagus segera. Aku ingin tahu ekspresi seperti apa yang akan dia tunjukkan ketika dia mengetahui apa yang terjadi sebelumnya. Dia sudah mengejar Leng Liusu selama bertahun-tahun. Namun, dia bahkan belum bisa menyentuh tangannya. Ini akan menjadi menarik. Orang-orang di bawah semuanya mendiskusikan kejadian baru-baru ini. Banyak dari mereka yang melirik Xiao Chen, membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Mereka bersukacita atas kemalangan Xiao Chen. Kapal perang hitam itu bergetar sebentar sebelum berhenti. Zhongxuan perlahan memimpin murid-murid puncak Qianduan ke sudut. Ada beberapa orang yang mengenal Zhongxuan, dan mereka segera bergegas untuk menceritakan apa yang baru saja terjadi. Zhongxuan berhenti bergerak, dan ekspresinya langsung berubah cemberut. Langkah kakinya terasa berat saat dia memimpin murid-murid puncak Qianduan menuju Xiao Chen, penuh dengan niat membunuh. Kamu Chen, kan? Zhongxuan berhenti dan berdiri sekitar 3 meter dari Xiao Chen saat dia berbicara. Dia benar-benar melepaskan auranya, memfokuskan niat membunuhnya pada Xiao Chen, dan mengucapkan setiap kata yang dia ucapkan. Dia memandang Xiao Chen, yang bersembunyi di belakang Liu Ruyue, dan berkata, "Beranikah kamu melangkah maju?" Niat membunuhnya terlihat jelas dalam nada bicaranya, dia tidak menyembunyikannya sama sekali. Jika Xiao Chen melangkah maju, dia pasti akan disambut dengan serangan yang dahsyat. Dia secara terbuka mengejekku, dan dia segera melangkah maju untuk membunuhku karena cerita yang tidak berdasar, pikir Xiao Chen dengan marah ketika niat membunuhnya perlahan meluas dan tangan kanannya sudah berada di pegangan lunar Shadow Sabre. Apakah kamu berani mengatakan itu lagi? Liu Ruyue tiba-tiba berbicara dengan sikap dingin saat Xiao Chen hendak bergerak. Ekspresi dingin muncul di wajah cantiknya. Dada Zhongxuan menegang saat dia memikirkan pencapaian Liu Ruyue di masa lalu dan tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk dalam hatinya. Dia terlalu gegabah hari ini. Dengan kekuatan martial Saint kelas tinggi, dia tidak akan bisa melakukan apapun di depan Liu Ruyue. Namun, jika dia mundur dalam keadaan menyesal di depan semua orang, dia pasti akan menjadi bahan tertawaan di masa depan. Selain itu, ada banyak murid puncak Qianduan di belakangnya juga. Dia mungkin tidak akan kalah dari Liu Ruyue. Memikirkan hal ini, Zhongxuan tidak bisa menahan senyum dingin. Mengapa saya tidak berani? Sial, tepat setelah Zhongxuan berbicara, ada kilatan cahaya dingin. Bilah pedang sudah berada tepat di depan matanya, dan beberapa helai rambutnya perlahan jatuh ke tanah. Zhongxuan tercengang. Dia mendorong kakinya dari tanah dan mundur ke belakang. Namun, Liu Ruyue jauh lebih cepat darinya. Pedangnya ditebas ke bawah dan retakan segera muncul di battle armor di sekitar dadanya, ada darah mengalir keluar dari celah itu. Orang-orang di sekitarnya menghirup udara dingin. Jika battle armor ini tidak menyerap sebagian dampaknya, Zhongxuan bisa saja dipotong menjadi 2 bagian. Mata Xiao Chen berbinar, gerakan Liu Ruyue adalah potongan dari teknik dasar sabre. Dia tidak menyangka akan mengeluarkan kekuatan seperti itu ketika dieksekusi olehnya. Darah muncrat dari lukanya, dan itu sangat menyakitkan. Zhongxuan benar-benar marah sekarang, tangan kanannya bergerak mundur, ingin menghunus pedangnya. Terdengar suara, Huang Dang, tapi dia hanya berhasil mengeluarkan pedangnya setengah sebelum pedang itu didorong kembali oleh tangan kiri Liu Ruyue. Angin menderu-deru saat dia menggunakan kaki kanannya untuk menendang dadanya dengan kecepatan kilat. Kakinya mendarat di dadanya dengan ledakan instan. Liu Ruyue telah mengendalikan kekuatannya dengan sangat baik, Zhongxuan tidak ditendang cukup keras untuk terbang ke udara, dia hanya jatuh ke tanah. Terdengar suara, kakak-kakak, dari punggungnya, dia telah mematahkan banyak tulang rusuk. Ketika Zhongxuan ingin berdiri, Liu Ruyue tanpa ampun menginjak dadanya. Zhongxuan mendengus kesakitan, darah keluar dari sudut mulutnya saat dia berbaring di tanah lagi. Meskipun butuh waktu lama untuk menggambarkannya, semua ini terjadi hanya dalam beberapa saat. Keduanya hanya bertukar satu gerakan satu sama lain. Para murid puncak Qianduan tidak dapat bereaksi tepat waktu. Pada saat mereka bereaksi, Zhongxuan telah terluka parah oleh Liu Ruyue. Dia terbaring di tanah, tidak bisa bergerak.
Zhongxuan adalah murid terbaik dari Puncak Qianduan, dia sama hebatnya dengan cucu pertama pemimpin puncak, dia juga merupakan pewaris sejati dari Puncak Qianduan. Jika sesuatu terjadi padanya di depan semua orang di sini, mereka juga tidak akan memiliki akhir yang bahagia. Semua murid Puncak Qianduan menghunus pedang mereka dan dengan cepat menyerbu ke arah Liu Ruyue. Liu Ruyue tertawa dingin dan meningkatkan auranya. Semua orang di sekitarnya tidak bisa menahan gemetar. Ini adalah aura dari Saint bela diri kelas tinggi. Dia sebenarnya sudah menjadi orang suci bela diri kelas tinggi. Mengerikan sekali. Tidak heran dia mampu mengalahkan Zhongxuan dalam satu gerakan. Kekuatan mereka berbeda terlalu banyak. Di bawah aura mengerikan ini, semua murid Puncak Qianduan berhenti. Mereka semua memandang Liu Ruyue dengan wajah terkejut, tidak berani mengambil langkah maju. Wajah Zhongxuan juga dipenuhi dengan keterkejutan. Dia berkata dengan tidak percaya, bagaimana ini bisa terjadi? 2 bulan lalu, Anda hanyalah seorang suci bela diri tingkat medial. Bagaimana kamu bisa berkembang begitu cepat? Ketika seorang kultivator mencapai Martial Saint, setiap tingkatan yang diperoleh akan menghasilkan peningkatan kekuatan yang sangat besar. Namun, maju ke depan juga sangatlah sulit. Bagi sebagian orang, mereka tidak memiliki bakat yang cukup dan tidak dapat maju bahkan setelah waktu 10 tahun. Liu Ruyue baru berusia 24 tahun, dan dia sudah menjadi orang suci bela diri tingkat tinggi. Kemungkinan tidak banyak orang dengan bakat seperti itu di Heaven Sabre Pavilion. Liu Ruyue melangkah mundur dan melihat ke arah Zhongxuan, yang terbaring di tanah. Dia berkata dengan dingin, "Enyahlah. Berhentilah bersikap sombong di hadapanku. Kalau tidak, aku akan membunuhmu." Ayahmu bahkan tidak berani mengatakan apapun.